lagi di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Novriana dan rekan saya Bribtu Afika Nasution. Nah kawan Humas, kali ini kita kedatangan salah seorang dokter polisi di mana kita akan membahas bagaimana sih cara menjaga kesehatan selama berpuasa. Nah hari ini sudah hadir bersama kita Kompol Dr. Andrian Lesmana. Halo dokter. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana nih dok, puasa ketiga nih dok kali Iya ini? benar. Insya Allah tahan ya. Nah Kak, ini kan biasanya kalau untuk puasa ini kita juga perlu tips-tips nih Betul. gimana untuk menjaga kesehatan. Betul. Nah dok, untuk dari dokter sendiri gimana sih dok cara menjaga kesehatan selama berpuasa, apalagi yang memiliki penyakit GERD atau asam lambung ya dok ya. Nah itu gimana dok? Oh gitu ya. Memang sih selama ini kan pada penderita asam lambung itu jadi momok tuh seolah-olah bagi mereka puasa tuh bagaimana ya? Betul. Puasa apa tidak gitu kan? Nah sebenarnya sih ini nggak masalah sebenarnya ini bagi mereka yang mengalami sakit GERD. Misalnya mungkin untuk mencegah kecemasan atau mencegah apakah mereka nanti tiba-tiba kumat, ini bisa kita atasi. Awal-awal mulanya mungkin bagi penderita GERD yang merasa kurang nyaman atau kurang yakin, sehari sebelum puasa mungkin bisa minum obat dahulu, obat untuk asam lambungnya. Asam lambungnya, dok. Nah kemudian pada saat sahur begitu juga minum obat dulu sebelum sahur. Nah setelah itu silahkan melanjutkan puasanya. Nah biasanya ini kan kita kan pasti ada adaptasi ya, tubuh kita kan pasti suatu waktu akan adaptasi. Biasanya ini menjelang sampai 7 hari atau 1 minggu ke depannya itu biasanya sudah aman. Betul, sudah terbiasa ya dok ini pencernaan. Bahkan rata-rata setelah itu juga tidak mengkonsumsi obat lagi juga tidak masalah. Karena juga ada beberapa penelitian, salah satunya itu pernah diteliti dibandingkan penderita penyakit GERD yang berpuasa maupun tidak berpuasa. Nah, ternyata setelah dibandingkan itu ternyata malah ada perbaikannya pada mereka yang berpuasa. Betul. Itu. Karena dia secara nggak langsung sebenarnya lebih teratur juga ya dok. Iya. Karena orang-orang yang memiliki asam lambung itu kalau bisa semuanya teratur ya dok ya. Jadi nggak Iya. sembarang juga. Nah dok. Ya, intinya kan makannya juga harus dijaga kan. Betul, itu dia paling jangan makannya penting. yang sudahlah sakit GERD makannya pedes-pedes. Menambah sebenarnya. Iya. Walau sebenarnya buka puasa itu yang dipingin dok. Ya, tapi kalau bisa dihindari ya. Betul. Nah dok, selain asam lambung nih dok, mungkin banyak juga kecemasan orang-orang yang berpuasa itu adalah bau mulut. Betul. Nah kayak kami nih dok. Kita kasih jarak gitu ya dok. Agak kasih jarak dok, agak kasih jarak. Nah dok, kalau untuk cara nih dok agar mencegah ya dok kita bau mulut yang berlebihan itu dari dokter sendiri bagaimana sih dok caranya dok? Sebenarnya bau mulut itu pada orang yang berpuasa itu normal ya. Betul. Kecuali kalau memang mereka awal-awal sebelumnya itu memang sudah ada penyakit mulut, misalnya kan apakah ada gigi berlubang atau gusi yang mengalami infeksi. Nah itu mungkin lain cerita ya. Itu sebenarnya kan penyebabnya kan karena mulut kita kan kering ya saat berpuasa ya. Mulut kita kering saat berpuasa. Nah sementara akibat dari mulut kering itu kan produksi air liur itu kan berkurang. Betul. Nah, air liur itu sebenarnya berfungsinya kan selain untuk membersihkan sisa-sisa makanan, itu juga mencegah pertumbuhan bakteri. Nah, namun karena mulut kita kering, nah disitulah terjadi pertumbuhan bakteri. Nah, bakteri-bakteri yang timbul di mulut kita itu mengeluarkan gas. Nah, sehingga itulah yang mengakibatkan Bau mulut itu bau ya dok. mulut. Nah, namun itu kan bisa kita cegah juga. Bagaimana caranya? Ya, dengan rutinitas kita melakukan sikat gigi tentunya. Betul. Baik itu sesudah sahur ataupun sesudah buka puasa. Nah itu dengan rutin menggosok gigi itu kan bisa membersihkan sisa makanan. Dan juga kalau mau ditambahkan juga dengan obat kumur juga boleh. Ditambahkan moros gitu kan. Nah itu boleh itu untuk mencegah Bakterinya itu ya, dok. Benar. Setelah itu ya tentu dari awal yang disampaikan penyebabnya apa sih, mulutnya kering gitu kan. Nah tentu kan kita harus meminum air putih yang banyak. Betul, sebelum seperti itu. mulai puasa ya, Puasa dok. kita harus banyak minum air putih ya, minimal itu kan 8 gelas atau Iya. 2 liter ya, 2 Betul, liter. untuk memenuhi cairan tubuh kita selama puasa ya, benar. dok. Jadi itu kan bisa kita inilah
kita atur bagaimana sih caranya. Mungkin kita bisa pada saat sahur kita minum 2 gelas, kemudian berbuka 2 gelas, menjelang berbuka, antara berbuka dengan sahur itu bisa kita tambah sampai 4 gelas. Nah itu kan bisa kita laksanakan, sehingga ya itu tadi bisa mencegah untuk mulut kering tadi atau dehidrasi. Dan kemudian juga yang pasti selama berpuasa ya kita janganlah memakan makanan yang benar-benar misalnya bisa menimbulkan bau. Betul. Gimana? Seperti jengkol. Jadi kalau sahur tuh jangan makan jengkol loh dong. Jengkol, pete, habis itu yang berbau bawang-bawangan gitu juga ya, yang sebenarnya dok, kadang mungkin ada nggak ya orang yang sahur tuh makan durian jadi dia sedang aja. Ya ada aja sih memang. Ada ya dok. Namun kalau untuk kita kan sebaiknya dihindari ya. Betul. Seperti itu ya, jangan menggunakan jangan makan seperti itu. Nah kemudian perbanyak makan sayur ataupun buah-buahan, karena itu banyak mengandung vitamin C, antioksidan, yang mana itu juga bisa memproduksi air liur. Nah sehingga ya itu tadi tetap kita menjaga dari kekeringan. Iya betul. Nah mungkin apabila tadi seperti awal, jika memang ada kendala di bawah mulut, apakah ada gigi berlubang atau adanya infeksi pada bagian gusi, ya silakan konsultasi ke dokter gigi. Ya. Nah, kayak yang sering juga dialami nih untuk orang yang berpuasa nih, kadang suka kalap di kalau berbuka puasa. Betul. Kalau tadi dokter udah bilang bagaimana mengatur pola minum air, nah kalau untuk pola makan saat berbuka gimana dok? Biar tubuh ini nggak terkejut istilahnya gitu jujur, kan. dok, kalau kita biasa buka yang dicari itu kayak dokter Iya. Larang tadi, yang pedas dok, risol. Yang dingin gitu, Iya betul. yang kalap. Risol sama es tuh dok, tiba-tiba langsung kenyang. Gitu kan makan silap. Iya betul. Iya, jadi kan sebenarnya kan untuk berbuka puasa sendiri kita sebaiknya kan isi dulu tubuh kita dengan cairan. Mungkin minum air putih ya, minum air putih. Kemudian boleh dilanjut dengan makanan yang manis. Misalkan takjilnya ada tuh bisa makan kurma gitu kan. Kurma itu sendiri kan sebenarnya baik tuh. Dia memiliki gula alami, kemudian juga kaya serat dan juga beberapa vitamin lainnya, sehingga itu bisa mengembalikan gula darah kita kembali ke normal. Atau juga bisa dengan makanan yang ringan lainnya seperti kolak atau lain sebagainya, itu bisa, namun jangan berlebih. Kalau untuk hal-hal seperti itu, kolak seperti itu ya. Nah setelah itu untuk makan besar kalau bisa dihindari dulu, jangan langsung makan besar, bisa kita jeda dulu. Nah jadi setelah menjelang makan makanan kecil, makan makanan ringan, nah itu baru silakan kita boleh makan berat. Nah seperti itu, sehingga bisa memberi waktu bagi tubuh kita untuk lebih nyaman untuk mengolahnya. Dan kalau bisa juga ya tadi seperti di awal dikatakan, itu tiba-tiba puasa itu kan wah nengok gorengan banget. Itu godaannya dok. Itu yang paling susah dihindari loh dok. Kalau boleh, itu sebenarnya nggak masalah, tapi jangan berlebih ya, jangan berlebih, karena contohnya saja seperti bakwan itu kan kalorinya kan satu potong itu biasanya tuh 137 Tadi dok bicara kalori dok. Jadi mengingatkan karena kok puasa tapi naik berat badan. Nah itu ya dok ya. Makanya kalau kita terlalu banyak makan, itu malah selain berat badan menambah, nah kolesterol kita juga meningkat. Malah sebenarnya kan itu ya sesuatu yang nggak kita inginkan lah pada saat puasa seperti itu. Padahal kita kira ya dok, puasa berat badan turun nih, tiba-tiba waktu timbang. Katanya malah naik. Iya, karena apa yang dikonsumsinya banyak kalori gitu. Betul, karena dok jujur kalau siang cuaca panas tuh dok, begitu buka puasa kita nengok minuman yang manis itu langsung ditegak pertama. Karena kita mungkin kayak dokter bilang sementara tubuh kita butuh waktu ya dok untuk penyesuaian itu ya dok. Betul. Nah setelah tadi cara kita berbuka puasa yang benar, nah dok, untuk menjaga kebugaran jasmani nih dok, saat berpuasa mungkin kalau kayak kita pasti ngerasa selama puasa nih nggak mau olahraga, lemas gitu ya kan, kurang cairan gitu kan, makin lemas, cuaca panas gitu dok. Ada nggak sih dok maksudnya tips agar kita tuh tetap bisa menjaga kebugaran jasmani kita nih dok sama berpuasa? Nah sebenarnya kan kalau berpuasa itu kan sebenarnya kita boleh sih untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebelum sementara asupan gizi yang pada saat kita sahur dan berbuka tadi sudah kita isi, dan kemudian juga kita sudah memenuhi kebutuhan cairan dengan minum air putih. Sebenarnya bisa kita melaksanakan olahraga ya. Olahraga di dalam puasa itu sebenarnya memang dianjurkan juga. Ya untuk apa? Untuk ya stamina kita tadi agar lebih bugar. Nah sebenarnya olahraga
olahraga pada puasa ini tidak perlu berat-berat ya, olahraga ringan saja, jalan kaki atau naik sepeda yang ringan-ringan saja. Itu menjelang berbuka puasa. Kalaupun ingin yang agak-agak sedang sedikit olahraganya ya silakan, itu lebih baik setelah berbuka puasa lebih baiknya, karena kan otomatis kan pasti membutuhkan ini ya, Tenaga ya. Nah, itu pun juga dihindari supaya jangan berolahraga itu pada saat terik matahari. Nah, itu kita malah ya kita takut malah dehidrasi ya. Betul. Itu malah sebenarnya bukan malah bermanfaat, malah berbahaya bagi tubuh kita. Jadi ya ibaratnya kita sendiri yang mengetahui kondisi tubuh kita bagaimana, dan kalau kita memang membutuhkan untuk olahraga agar lebih bugar itu dipersilakan. Ya intinya kita sendiri yang mengetahui bagaimana kondisi kita. Berarti puasa tidak menghalangi untuk olahraga ya dok, Betul. tapi Iya. tetap disesuaikan sama kemampuan. Betul. Nah dok, ada nggak sih tips untuk rekan-rekan kita nih yang bertugas di lapangan agar tetap bisa prima nih dalam bertugas saat di lapangan itu dok, ada nggak selama bulan Ramadan ini? Betul. Ya memang sih tugas kita kan di lapangan pasti tetap ya. Iya, Kegiatan- betul, tetap kegiatan baik itu kegiatan hari-hari langsung bersinggungan dengan masyarakat, tentunya memang ya tugas pokok kita ya seperti itu ya. Memang untuk mengatasi ini ya pada personel kita sendiri ya diutamakan jangan melewati untuk sahur. Nah, itu yang seperti melewatkan itu. sahur ya, Dok? Jangan melewati sahur. Tetap karena itu kan memang untuk asupan gizi kita. Iya. Untuk asupan gizi kita, untuk kebutuhan kalori kita, dan juga untuk ya inilah kekuatan kesehatan kita juga ya. Dan kemudian jangan lupa untuk selalu minum air putih yang banyak, ya minimal 2 liter perharinya. Nah, kemudian juga ya tadi untuk menjaga kebugaran jangan lupa juga untuk selalu berolahraga. Iya, Nah, benar. 30 menit dari satu hari olahraga ringan, ada kesempatan silakan. Nah, kemudian terkadang kan pekerjaan itu kan berat ya. Betul, Nah, kadang-kadang betul. stres kita kan Ada yang mungkin dok patroli dia ikut sahur on the road, Iya, akhirnya iya. nyampe rumah tuh tidur nggak mau sahur. Nah, itu kelola lah bagaimana Iya. stresnya. Ya kan? Betul, Kita mengelola harus mengelola stres. Jadi ya mungkin dengan tugas yang banyak ataupun juga permasalahan yang ada, itu bagaimana kita berdamai dengan diri kita. Ya. Ya betul. Syukuri yang ada, dan mengelola stres, kemudian silakan refreshing mungkin sama keluarga. Nah, itu lebih baik ya. Refreshingnya sebenarnya gampang ya dok, keliling-keliling jalan-jalan nengok takjil itu dari refreshing. Hilang semua masalahnya. Nah, kemudian selain kelola stres, ya istirahat yang cukup. Nah, upayakan kalau memang sudah selesai kegiatan atau ada waktu istirahat, silakan istirahat. Minimal 1 hari itu kan bisa 7 atau sampai 9 jam untuk istirahat. Betul. Nah untuk itu tips untuk rekan-rekan kita yang seperti yang di lalu lintas ya dok ya, Benar. apalagi sekarang sedang operasi keselamatan. Nah, memang razia terus digelar di lapangan di bawah terik matahari untuk menertibkan masyarakat supaya tetap patuh nih. Iya, Betul. benar. Nah dok, ada nggak sih dok tadi selain ada nih tadi kita udah ngesebut sikit-sikit ya mungkin makanan-makanan yang memang harus kita hindari nih dok selama berpuasa, selain si jengkol tadi nih dok, apalagi sih dok? Nah, sebenarnya kan pada saat berpuasa itu diutamakan kita makan yang karbohidrat kompleks ya, Iya. kemudian protein yang rendah lemak, nah seperti itu. Dan juga untuk hindari makanannya ya itu tadi jangan terlalu banyak makan yang terlalu pedas, karena itu bisa membuat perut tidak nyaman ya, asam gitu juga itu bisa membuat ya perut tidak nyaman. Nah, dan juga kalau untuk minuman nih, yang dihindari harusnya seperti minuman bersoda, kopi. Nah, itu kalau bisa dihindari karena membuat perut tidak nyaman. Dok anak senja bukanya pakai kopi dok. Karena kan sebenarnya kopi itu kan diuretik ya. Iya. Jadi dalam artian kata dia tuh malah sering kita mohon maaf, maksudnya sering membuat kita malah untuk buat kecil seperti itu. Nah, diuretik sama seperti teh juga seperti itu, teh pekat. Nah, kalau bisa itu dihindari untuk minuman seperti itu. Itu Nop, jadi Nop selama puasa tuh jangan banyak-banyak konsumsi, apalagi untuk anak-anak senja yang suka minum kopi. menghindari jengkol dulu sebulan ini kita ya. Harus tahan-tahan selera nih.
Nah dok, terakhir nih sebelum menutup perjumpaan kita, boleh dong dok di-sharing nih tips Betul. menjalankan puasa dengan aman dan sehat nih bagi masyarakat maupun rekan-rekan Polri. Bisa disampaikan dok ke kamera sebelah sini. Iya. Baik, untuk tips untuk menjalankan bagaimana sih puasa itu biar lebih sehat. Nah, seperti tadi saya sampaikan, jangan pernah sekali-sekali melewatkan untuk sahur. Kemudian makanlah makanan yang mengandung gizi, dan juga hindari makanan-makanan yang pedas, asam, dan lain sebagainya yang mengganggu. Nah, selalu mengkonsumsi minuman yang cukup, minimal 2 liter satu hari untuk menjaga kebugaran diri kita, dan juga untuk cairan tubuh kita agar lebih baik. Dan juga jangan lupa selalu untuk berolahraga apabila memiliki kesempatan. Setelah itu istirahatlah yang cukup, dan juga jangan lupa juga selalu hidup sehat dengan melakukan kebersihan diri maupun lingkungan, karena itu juga sangat penting untuk diri kita sendiri. Ya mungkin saja untuk tipsnya ya. Iya, oke. Terima kasih ya dok tipsnya dok, Iya, betul-betul bermanfaat. Jadi terutama untuk kita nih Nov, Iya, dalam benar. menjaga, betul tadi kayak dokter bilang tiba-tiba kayak nimbang udah naik aja. Iya, kok puasa nggak makin turun, kok makin puasa nggak naik gitu. turun. Ternyata dikonsumsinya nggak baik gitu ya. Betul. Nah, Dokter terima kasih dokter untuk waktunya sudah bersedia hadir benar, Kak. puasa-puasa. Dan berbagi tips ya Betul. kan, Kak, untuk kita semua. Iya. Nah, kawan humas, demikian podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara hari ini. Saya Bribtu Novriana dan rekan saya Bribtu Afika Nasution. beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan Salam presisi.